Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mendapatkan video kebaikan tentang sesuatu hal, kemudian kita tidak mengingkari kebaikan itu. Kita berniat juga bisa melakukan, meskipun belum sempat melakukan, kita membagikan video itu, kita membagikan kebaikan itu kepada orang lain. Keduluan orang lain yang melakukan, kita belum melakukan, tapi syaratnya kita tidak mengingkari kebaikan itu, dan kita berniat atau beriktikad untuk melakukan juga. Maka kita yang belum melakukan mendapatkan kebaikan semisal setara dengan orang yang melakukan kebaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat di Masjid Al-Muslimun Curah Jero Panji Situbondo, juga segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kebaikan pun yang tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita takjub pada sesuatu, maka ketakjuban kita yang pertama harus kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gambar video, ada gambar atau ada kejadian apapun yang sangat mengherankan. Kemarin ada video tentang ini Pak, tentang pohon-pohon ini talas yang warnanya ungu, daunnya lebar-lebar, jenis talas ya. Dalam satu video durasi 3 menit itu Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di daun talas itu lebar selebar payung orang dewasa, warnanya ada yang ungu, ada yang macam-macam, bentuknya juga sangat bagus-bagus. Saya cek pengennya itu cari bibitnya, tapi ternyata saya browsing itu di luar negeri baru adanya. Itu rekayasa genetik, itu bagus sekali. Kalau Masjid Al-Muslimun nanam di depan, insya Allah itu bagus banget, bagus. Jadi itu keajaiban, sesuatu yang menakjubkan, dan di situ meskipun atas usaha manusia, rekayasa genetik, pohon-pohon, ilmu pertanian begitu, tapi itu semua adalah ijawantah dari ilmunya Allah, yang manusia hanya bisa menggali setitik sekali. Apabila jarum dicelupkan ke lautan, maka ilmu manusia ini hanya yang menempel atau yang menetes dari jarum itu, sementara ilmu Allah itu sangat luas, seluas samudra, tidak sebanding sama sekali.
Sehingga apapun ketika para santri atau orang tua yang anaknya mampu menghafal dapat 15 juz, itu kata utama pertama yang disampaikan adalah sujud syukur. Alhamdulillah ala kulli hal, atas izin dan atas kehendak Allah anaknya bisa menghafal Al-Quran. Anaknya berprestasi di bidang kebaikan, di bidang kebaikan. Karena prestasi itu sekarang rancu, Pak. Ada yang pandai sangat menari tarian ular, ini orang tuanya sudah merasa anaknya berprestasi. Padahal tarian ular pakaiannya seperti itu, gerakannya seperti itu, wanita lagi, diekspos ke media sosial, orang tuanya bangga. Ini kebanggaan yang sesungguhnya salah alamat. Nah, pandangan-pandangan hakiki di dalam Islam itu senantiasa ditekankan. Maka hadis yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah mengenai itu, membalikkan pola pikir jahiliyah ke dalam pola pikir Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, selebihnya kepada para sebab atau rangkaian kausalitas atau rangkaian sunatullah yang berperan di dalam kebaikan itu berhak mendapat pujian juga. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Kita berharap dengan salawat yang senantiasa kita haturkan dengan segenap amal soleh yang kita dasarkan pada ittiba, pada mutaba'ah, mengikuti ajaran Nabi SAW. Pamrih kita hanyalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pengakuan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak bersama-sama memasuki jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali pada pola pikir. Sekarang ini kita sering salah mempersepsikan yang dinamakan prestasi adalah begitu. Prestasi itu adalah titik-titik. Nah, titik-titiknya ini akan diisi oleh cara pandang yang sangat berbeda, sangat beragam. Maka akan kita awali dengan hadis yang ke-45 dalam rangka kita membangun pola pikir Islami atau pola pikir hakiki. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Waqala Imam An-Nawawi, bahwasanya Imam An-Nawawi menyatakan dalam hadis yang disusun di urutan ke-45 di babus sabr ini, bahwasanya dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sedikit sirah bahwa Abu Hurairah ini adalah seorang pemuda yang berasal dari suku Daus, daerah Yaman. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Nah, ketika sepulang perang Khaybar, Rasul ketamuan seorang pemuda ini yang menyatakan ingin masuk Islam. Siapa namamu wahai pemuda? Ini dijawablah, ana Abdurrahman bin Sakhr al-Dausi, dari suku Daus dari Yaman. Spontan Rasulullah SAW menyatakan, alhamdulillah, aku tidak mengira ada kebaikan dari suku Daus yang pada akhirnya masuk Islam. Jadi Rasul menyatakan sesuatu yang seolah kontradiktif. Ada Abdurrahman bin Sakhr yang kelak kemudian sangat familiar dengan sebutan Abu Hurairah karena beliau sangat menyukai kucing. Kenapa Rasul sampai menyatakan itu? Alhamdulillah, pada akhirnya ada kebaikan dari suku Daus di Yaman. Konon di tahun 6 Hijriah, Rasul SAW mengutus para sahabat setelah 6 tahun hijrah ke Madinah. Di antara para dai yang disebar itu adalah ke Yaman, melakukan perjalanan dakwah, mengajak kerajaan-kerajaan itu atau suku-suku itu untuk memeluk, untuk menerima Allah sebagai Tuhan yang Esa dan Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Dalam perjalanannya
ada penolakan, ada perlawanan, ada pembulian, ada penerimaan. Nah, di antara yang ditolak dan dinista oleh objek dakwah adalah suku Daus ini, suku Daus di daerah Yaman. Kemudian sedemikian kerasnya mereka menolak dan menistakan para mubaligh atau para utusan Rasulullah SAW ini. Kemudian mereka pulang kembali ke Madinah dan melaporkan kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, kami dinistakan di suku Daus Yaman, maka berdoalah untuk kehancuran mereka. Ini saking, Pak, para sahabat ini tidak sering atau tidak pada adatnya untuk mendoakan keburukan, karena contoh Nabi SAW yang berakhlakul karimah. Ketika di Taif, ketika Nabi SAW berdakwah, disambut di pintu kota, pintu masuk kota disambut dengan lemparan batu, dengan pengusiran, lemparan, bahkan anak-anak kecil pun ikut melempar-lempar batu Rasulullah SAW, sampai beliau kemudian keluar dari kota Taif dan beristirahat di bawah pohon. Kemudian datang malaikat Jibril, ya Muhammad, apa perintahkan kepadaku untuk menghukum orang-orang Taif, maka akan aku angkat gunung Jabal Thur, akan aku timpakan kepada orang-orang Taif. Lalu Rasulullah SAW menjawab, jangan, fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum atau tidak mengetahui tentang risalah ini. Didoakan malahan, Allahumma ighfir lahum, ya Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun, ya Allah, berilah ampunan kepada mereka dan sesungguhnya mereka tidak mengetahui dakwah yang saya bawakan. Sebegitunya Rasulullah SAW menerima penistaan dari dikala berdakwah. Nah, suku Daus yang merespon dakwah para sahabat ini dengan begitu kerasnya, sampai-sampai para sahabat yang notabene adalah murid-murid Rasulullah SAW ini sampai meminta Rasul untuk melaknat, mendoakan kehancuran bagi suku Daus. Tetapi apa yang terjadi? Rasul tidak mendoakan keburukan, tetapi Rasul mendoakan semoga akan hadir dari suku Daus seorang pembela Islam. Maka ketika Abdurrahman bin Sakhir ini datang menyatakan masuk Islam, maka Rasul mengungkapkan kalimat itu. Alhamdulillah, pada akhirnya muncul kebaikan dari suku Daus. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini membersamai Nabi berarti hanya 4 tahun, karena di tahun ke-10 Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah itu Rasul meninggal. Abdurrahman bin Sakhir atau Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, tetapi 4 tahun bersama Nabi, Abu Hurairah ini tercatat sebagai salah satu sahabat atau satu-satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hanya 4 tahun bersama Nabi SAW, hanya 4 tahun menjadi murid Nabi SAW. Tetapi di antara sekian banyak sahabat, hanya Abu Hurairah yang tercatat sebagai perawi hadis terbanyak. Ini Masya Allah, ini satu karunia yang luar biasa. Ada sahabat Nabi yang bersama Nabi bahkan sejak sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul, sudah bersama-sama dengan Nabi. Ada sahabat yang sejak di Makkah, sejak Nabi masih sembunyi-sembunyi mendakwahkan tauhid, mendakwahkan ad-dinul Islam, sampai pula para sahabat Ansor yang ketika datang Nabi SAW mereka sudah beriman. Tetapi tidak sebanyak, tercatat hanyalah Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, meriwayatkan satu kebaikan yang disampaikan oleh seseorang, kemudian orang lain itu mengamalkan. Nabi bersabda, kemudian disampaikan, kemudian seseorang ini mendengar sahabat ini, kemudian sahabat ini mengajarkan atau menyampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengerjakan kebaikan atau sabda Nabi tadi itu.
yang menyampaikan itu meskipun sedang tidak melakukan kebaikan dari apa yang diucapkan itu, yang diucapkan Nabi, tetapi kebaikan itu sedang dilakukan oleh orang lain yang menerima kabar dari seseorang, maka seseorang yang sedang tidak melakukan kebaikan itu mendapat pahala semisal dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Ini berlaku secara umum dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan satu saja kebaikan, maka baginya pahala semisal atau setara dengan pahala orang yang mengerjakan kebaikan dari sebab mendapat informasi dari yang bersangkutan. Kita bisa bayangkan Abu Hurairah, sahabat Nabi yang bersama Nabi hanya 4 tahun, meriwayatkan begitu banyak hadis, begitu banyak riwayat, sampaikanlah kepada sesama para sahabat, kemudian sampaikanlah pada murid-muridnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, kemudian sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian juga Al-Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang kemudian dicetak dalam satu kitab, disebarkan sampai di Curah Jeruk ini. Ini Masya Allah, dari sebab Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis, satu hadis ini, maka Al-Imam An-Nawawi mendapatkan pahala dari kebaikan taklim kita semua ini. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini kitab yang sangat masyhur. Hampir semua pesantren, baik pesantren salaf maupun pesantren modern, semua itu sangat tidak asing, dan sangat banyak kajian-kajian yang membedah, yang mensarah kitab Riyadhus Shalihin ini di seluruh dunia, bukan hanya di Pulau Jawa. Jadi kita bayangkan betapa Imam An-Nawawi mendapatkan aliran pahala yang sedemikian besar. Imam An-Nawawi dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya. Dari gurunya sampai Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian dari gurunya lagi sampai kepada Abu Hurairah. Ini Masya Allah. Maka hadis yang kita bahas setiap pekan, setiap malam Jumat di sini, kalaupun tidak secara matan kita sampaikan, tidak kita bisa hafal, paling tidak nilai-nilainya disampaikan pada keluarga, kepada sanak saudara, atau yang paling gampang karena ini direkam di video, kemudian diabadikan di dalam YouTube, kemudian juga di share ke grup-grup, yaitu sampaikan, share kebaikan itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah dari mandala khairin tadi itu. Mandala ala khairin falahu misluhu ajri fa'ilihi. Kita mendapatkan video kebaikan tentang sesuatu hal, kemudian kita tidak mengingkari kebaikan itu. Kita berniat juga bisa melakukan, meskipun belum sempat melakukan, kita membagikan video itu, kita membagikan kebaikan itu kepada orang lain. Keduluan orang lain yang melakukan, kita belum melakukan, tapi sarannya kita tidak mengingkari kebaikan itu, dan kita berniat atau beriktikad untuk melakukan juga. Maka kita yang belum melakukan mendapatkan kebaikan semisal setara dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Ini Masya Allah, Abu Hurairah. Nah, ini sekilas tentang Abu Hurairah. Kemudian apa yang disampaikan Abu Hurairah di dalam hadis ini adalah bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa sadidu bisura'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang di dalam pertarungan. Sura'ah itu berasal dari kata sara', itu dari kata gulat artinya bertarung, bertanding, berkelahi. Nah, Rasul menyatakan laisa syadidu bisura'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang di dalam perkelahian.
dalam pergulatan. Innamasyaddidul ladzi, tetapi bahwasanya yang dinamakan kuat itu adalah yamliku nafsahu indal ghadab, yakni orang yang mampu mengendalikan nafsah, mengendalikan jiwanya, mengendalikan dirinya dikala sedang marah. Muttafaqun alaih. Kalimatnya disingkat. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang gulat, yang menang manco, yang menang berkelahi, yang menang berperang. Tapi sesungguhnya yang dinamakan kekuatan atau kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dikala marah.